sebesar 5% dari daya tampung sekolah. Untuk zonasi radius ini agak berbeda Bapak Ibu, seleksinya kita tidak melihat zona tetapi benar-benar dekat-dekatan jarak tempat tinggal yang sah dengan titik koordinat sekolah. Jadi semakin dekat itu semakin diprioritaskan. Lah gimana kalau misalnya sama-sama jaraknya sama, misalnya sama-sama mepet tembok sekolah gitu. Yang satu mepet tembok samping, yang satu mepet tembok samping kanan, yang satu mepet samping tembok kiri. Jaraknya sama. Maka yang kami lihat untuk seleksi kedua adalah nilai gabungan. Nilai gabungannya lebih tinggi, ya itu yang diprioritaskan diterima. Nanti kalau nilai gabungannya juga sama, ya sama seperti tadi. Waktu pendaftaran, siapa yang mendaftar lebih awal, itu yang diprioritaskan untuk diterima. Ini seleksinya. Nah, untuk calon peserta didik baru yang akan mendaftar melalui jalur zonasi radius, itu wajib melaksanakan atau melakukan input data secara online pada laman ppdb.jogjaprof.go.id tanggal 5 sampai dengan 8 Juni. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk daftar nggih. Ujuk-ujuk tuh bahasa Indonesia tiba-tiba daftar pada saat seleksi mboten saged. Jadi ini tetap harus melakukan input data pada tanggal 5 sampai dengan 8 Juni 2023. Nah, ini nanti calon peserta didik baru itu memasukkan data titik koordinat rumah, ya, data titik koordinat rumah, lalu foto rumah tempat tinggal tampak depan dan surat pernyataan. Kenapa kami minta foto rumah tempat tinggal, Bapak Ibu? Karena ya jangan sampai nanti kantor di titik gitu, atau pos satpam di titik supaya bisa masuk. Jadi kami minta ada foto rumah tempat tinggal tampak depan, Bapak Ibu, dan surat pernyataan keterangan bahwa calon peserta didik baru telah berdomisili selama lebih dari 1 tahun. Nah, ini nanti operator sekolah akan melakukan verifikasi lapangan. Apakah benar memang secara jarak itu memang masuk dalam radius, lalu benar foto rumahnya memang di situ, dengan pos satpam yang di titik, dan memang benar siswa itu telah berdomisili di situ selama lebih dari 1 tahun. Nah, nanti calon peserta didik baru ini tadi menunggu hasil verifikasi validasi dengan terus memantau. Tadi saya sudah mengatur ya, apapun yang Bapak Ibu lakukan di sistem wajib dipantau sampai dengan terverifikasi baik itu diterima maupun ditolak. Sudah mendapatkan hasil validasi, calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran pada tanggal 19 dan 20 Juni sampai dengan pukul 14. Kami laksanakan mendahului dari jalur lainnya. Memang akan dilaksanakan mendahului. Karena apa? Nah, ini karena yang poin 6 Bapak Ibu. Nantinya calon peserta didik baru yang sudah diterima di jalur zonasi radius ini tidak bisa mendaftar di jalur-jalur lainnya. Jadi nanti akan kami kunci nama-nama yang sudah diterima di jalur zonasi radius ini, akan kami kunci sehingga tidak bisa mendaftar di jalur lainnya supaya tidak mengurangi jatah ya, mengurangi kuota lainnya. Ibu 5 menit lagi ya. Waduh, banyak banget ya Mas Rizky. Masih banyak. Masih banyak 46 slide lah. Gimana mau saya cepat? Iya, dipercepat ya. Oke. Nanti masih dari Kemenak selanjutnya. Oh ya. Memang kalau detail ini agak banyak Mas Rizky. Iya. Apalang ya, gini aja. Yang penting-penting Bu, nanti detailnya di pertanyaannya. Gitu. Oke. Mau silakan. Ya, 19 dengan 20 Juni jam 14. Nanti kalau sudah diterima tidak dapat mendaftar pada jalur lainnya, kalau tidak diterima bisa. Nah, untuk jalur zonasi radius ini maksimal 1 pilihan, baik itu sekolah maupun nanti kalau SMK 1 kompetensi keahlian. Gitu. Ini caranya ngukur. Ini kalau saya jelaskan lama ini. Yang jelas ini kami ukur berdasarkan luasan sekolah dan kepadatan di mana sekolah itu berada. Kami menggunakan data BPS.
Untuk jalur afirmasi, saya langsung kebut ini. Afirmasi ini digunakan bagi calon peserta dari keluarga ekonomi tidak mampu dan yang penyandang disabilitas tadi. Yang penting di jalur afirmasi ini adalah Bapak Ibu wajib melakukan pengurusan untuk surat rekomendasi Bapak Ibu di tanggal 5 sampai dengan 8 Juni. Wajib ya. Nanti kalau sudah diupload akan kami verifikasi dan kami validasi, dipantau nggih Bapak Ibu tanggal 5 sampai 8 Juni. Jadi minggu depan bagi Bapak Ibu yang memiliki dokumen bukti keikutsertaan penanganan keluarga tidak mampu itu silahkan mengupload dokumen di tanggal 5 sampai dengan 8 Juni. Jalur perpindahan tugas orang tua. Jalur perpindahan tugas orang tua ini kuotanya sebesar 5%. Diperuntukkan ada 2 jenis Bapak Ibu. 2 jenis itu perpindahan tugas orang tua dari luar DIY ke dalam DIY dan perpindahan tugas antar kabupaten kota. Kalau ini saya jelaskan agak detail nih. Yang perpindahan tugas dari luar DIY ke dalam DIY, misalnya dari Semarang ke DIY, dari Kebumen ke DIY, itu dibuktikan dengan surat keputusan perpindahan tugas dari perusahaan yang mempekerjakan yang kami akui itu adalah paling lama 3 tahun sebelum pelaksanaan PPDB atau paling lama tahun 2020. Dan ini yang penting Bapak Ibu, hanya dapat dilakukan apabila kakaknya dari luar DIY. Mbak, bagaimana kalau misalnya saya itu punya SK pindah tugas tahun 2021 tapi kakak saya dalam DIY? Ya sudah, pakai zonasi saja, tidak bisa pakai PTO. Gitu. Itu yang PTO dari luar DIY ke dalam DIY. Nah, ada PTO yang antar kabupaten kota. Misalnya dari Gunung Kidul pindah ke Bantul. Ini dibuktikan sama dengan surat keputusan perpindahan tugas yang diterbitkan kalau ini paling lama 1 tahun Bapak Ibu, 1 tahun pada bulan Juni 2022 dan diikuti dengan perpindahan kartu keluarga. Jadi tidak bisa dengan punya PTO dari Gunung Kidul ke Bantul tapi kakaknya nggak pindah, itu nanti namanya ngelaju, bukan sakit ya. Jadi kalau misalnya pindah antar kabupaten kota harus diikuti dengan perpindahan kakak yang mana SKPTO-nya diterbitkan lebih dulu daripada perpindahan kakaknya. Tidak boleh kakaknya sudah pindah duluan ke Bantul terus baru PTO-nya diurus, bukan sakit. Nah ini nanti calon peserta didiknya hanya dapat memilih sekolah pada kabupaten kota sesuai dengan domisili. Jadi nanti yang tadi itu Gunung Kidul pindah ke Bantul maka hanya bisa mendaftar di Bantul, tidak bisa menggunakan PTO dari Gunung Kidul ke Bantul kok daftarnya di kota. Bukan sakit, akan kami kunci sesuai dengan kabupaten kotanya. Lalu perpindahan tugas orang tua ini juga bisa digunakan bagi anak guru. Anak guru apa? Guru SMA negeri dan guru SMK negeri. Dan ini itu hanya di sekolah di mana orang tuanya bekerja. Itu untuk anak guru ini dia bisa mendaftar 3 pilihan itu adalah PTO dan zonasi. Tetapi ini nanti secara sistem akan mendahulukan PTO-nya. Gitu. PTO nanti seleksinya mulai dari nilai gabungan, pilihan sekolah, dan waktu pendaftaran. Sebentar. Nah, pengurusan dokumen sama Bapak Ibu tanggal 5 sampai dengan 8 Juni. Ini pengurusan dokumennya. Dan jangan lupa wajib dipantau. Jalur prestasi, ini daya tampungnya 20%. Prasyaratnya sama seperti tahun lalu tidak kami rubah, masih 330 minimal. Bagaimana kalau nilai gabungan saya 325 Mbak? Iya, nggak bisa. Tapi saya punya nilai prestasi non akademik. Berapa nilai prestasi non akademiknya? 8. Oh berarti 325 ditambah 8 itu 333 bisa mendaftar untuk jalur prestasi. Jadi 330 itu adalah nilai gabungan sudah ditambahkan apabila memiliki tambahan nilai prestasi non akademik. Ini seleksinya nilai, pilihan, waktu. Untuk kenal
penambahan nilai prestasi non-akademik, Bapak Ibu, secara rinci bisa dilihat di Perhub atau PK. Nanti yang kami akui itu paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB dan satu prestasi yang paling tinggi. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu mengetahui prestasi yang paling tinggi? Itu yang paling tinggi nilainya itu kami prioritaskan bagi yang diselenggarakan oleh poin 3 ya Bapak Ibu, kementerian, Pemda, Pemkab, Indo Organisasi Olahraga, Indo Organisasi Bank Olahraga, Partai Daerah dan Palang Merah Indonesia, dan dilaksanakan secara berjenjang. Saya sebenarnya punya contoh-contoh tapi waktunya cuma sebentar ya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi lihat dulu ini diselenggarakan siapa. Kalau diselenggarakan masuk dalam jajaran ini berarti kemungkinan nilainya tinggi. Itu yang pertama Bapak Ibu lihat kalau punya banyak prestasi ya. Lalu yang kedua, diselenggarakan berjenjang atau tidak. Jika diselenggarakan berjenjang maka kemungkinan nilainya tinggi. Itu yang diupload. Begitu. Kapan nguploadnya Bapak Ibu? Sama di tanggal 5 sampai dengan 8 Juni dan jangan lupa wajib dipantau. Untuk PPDB Sekolah Inklusi, KKO dan Seni, ini saya cepat saja. Untuk inklusi pendaftaran sudah lewat ya, tanggal 22 sampai dengan 26 kemarin. Ini dengan membawa surat rekomendasi hasil asesmen dari psikolog yang menyatakan anak bersangkutan berkebutuhan khusus dan mampu belajar di kelas reguler. Untuk KKO itu juga dilaksanakan langsung di sekolah penyelenggara dan sudah lewat pendaftarannya tanggal 22 sampai dengan 24 Mei. Nanti tes bakat minatnya di tanggal 27 Mei, tanggal 3 Juni, 6 Juni, dan 7 Juni sesuai dengan jadwal yang ada di PK. Untuk daftar ulang di tanggal 13 sampai dengan 14 Juni. Nanti Bapak Ibu yang sudah diterima di inklusi, KKO, dan nanti seni itu sudah tidak dapat mengikuti PPDB sekolah reguler. Jadi kalau sudah diterima PPDB ini, inklusi, KKO, seni, nanti tidak bisa mendaftar di PPDB sekolah reguler. Ini PPDB sekolah seni, pendaftarannya masih panjang sampai 6 Juni. Nanti ini dilaksanakan secara online di websitenya sekolah, tetapi akan ada tes bakat minat dan penyerahan berkas pendaftaran itu dilakukan secara tatap muka besok 30-31 Mei dan 5-6 Juni. Pengumuman dan daftar ulang. Pengumuman di tanggal 26 Juni dilaksanakan di sekolah masing-masing. Nanti ditetapkan oleh SK Kepala Dinas. Nah, ini Bapak Ibu mungkin saya agak yang ini agak detail. Pendaftaran ulang di tanggal 26, 27, 28, dan 30. Pada saat daftar ulang, itu sekolah dilarang memungut biaya. Untuk PPDB ini Bapak Ibu, sekolah dilarang memungut biaya, tetapi pengecualian bagi sekolah penyelenggara KKO. Jadi memang UNY, jadi memang kami ada biaya yang harus dibayar oleh peserta didik karena itu biaya itu kami bayarkan ke UNY. Nah, ini yang baru Bapak Ibu. Apabila terdapat peserta didik baru yang tidak melakukan pendaftaran ulang, maka sekolah mengumumkan jumlah daya tampung rombongan belajar yang belum terisi. Diumumkan. Untuk apa? Untuk untuk ini Bapak Ibu, jadi calon peserta didik baru itu bisa melakukan pendaftaran untuk pemenuhan daya tampung di tanggal 3 dan 4 Juli sampai dengan pukul 14. Pemenuhan daya tampung ini pendaftarannya dilakukan secara online. Tetapi Bapak Ibu yang perlu diingat satu, ini kami peruntukkan atau kami prioritaskan bagi baik itu di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Jadi kalau misal Bapak Ibu sudah diterima secara sistem di sekolah negeri, misalnya Bapak Ibu diterima di SMAA, lalu Bapak Ibu tidak melakukan daftar ulang di SMAA karena Bapak Ibu ingin mengisi bangku kosong di SMAB, secara sistem akan terblokir karena Bapak Ibu dinyatakan sudah diterima di SMAA walaupun Bapak Ibu tidak melakukan daftar ulang. Itu untuk sekolah negeri. Dan untuk sekolah swasta, Bapak Ibu membuat surat pernyataan
Jadi Bapak Ibu nanti untuk mendaftar ini Bapak Ibu diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa Bapak Ibu belum diterima baik itu di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Karena apa Bapak Ibu? Karena memang bangku kosong ini kami peruntukkan bagi siswa yang belum sama sekali belum mendapatkan sekolah. Kalau sudah diterima di sekolah swasta ya jangan coba-coba untuk mengisi bangku kosong ini gitu. Lalu yang kedua, ini akan kami prioritaskan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Kalau udah sama nih, sama-sama belum dapat sekolah, sama-sama tidak mampu, maka yang berasal dari zona 1 sekolah yang bersangkutan. Kalau sudah sama-sama semua, ya seperti biasa nilai gabungan dan waktu pendaftaran. Nah, ini diperuntukkan hanya bagi yang telah memiliki akun dan token dari 15 sampai dengan 17. Jadi memang ini itu untuk mereka yang sudah pernah melakukan pendaftaran PPDB sekolah reguler, bukan yang tiba-tiba mendaftar di tengah jalan gitu. Jadwal Bapak Ibu besok tanggal 30 sampai 61. Lalu untuk calon peserta didik baru lulusan luar DIY dan yang sebelum tahun 2023 wajib melakukan input data. Jadi mohon Bapak tolong disampaikan apabila ada kenalan atau yang lain, tolong melakukan input data calon peserta didik baru lulusan luar DIY kapan? Di tanggal 30 Mei sampai dengan 8 Juni. Lalu bagi yang berdomisili dalam DIY wajib melakukan pengecekan data kependudukan di tanggal yang sama 30 Mei sampai dengan 8 Juni. Lalu untuk verifikasi dokumen baik itu jalur afirmasi, PTO, prestasi non akademik maupun radius dilaksanakan tanggal 5 sampai 8 Juni. Jangan sampai terlewat nih Bapak Ibu, tanggal 5 sampai 8 Juni. Untuk ajuan akun dan aktivasi token itu tanggal 15 sampai dengan 7 caranya, di tanggal 19 sampai dengan 20 Juni jam 2, hati-hati cuma sampai jam 2 siang, pukul 14 siang. Lalu untuk pendaftaran jalur lainnya, jalur zonasi reguler, afirmasi, PTO dan prestasi itu dilaksanakan di tanggal 21 sampai dengan 23 Juni. Kalau tahun lalu itu kami ada model H-1, jadi hanya bisa mengganti pilihan sampai dengan hari kedua. Untuk tahun ini full 3 hari silahkan melakukan pergantian pilihan. Kalau Bapak Ibu merasa galau, boleh ganti jalur, boleh ganti jenis, mau SMA pindah SMK, dari SMK ke SMA, dari afirmasi ke zonasi, dari zonasi ke prestasi, monggo silahkan dilakukan dari tanggal 21 sampai dengan 23 Juni jam 23.59 full silahkan dilakukan kalau mau melakukan perubahan pilihan. Nanti akan kami hentikan di Jumat tengah malam, lalu nanti secara sistem akan dilakukan proses evaluasi pemeringkatan dan penyaluran. Maksudnya Bapak Ibu, jika tadi ada sisa-sisa kuota di jalur afirmasi, prestasi, terus PTO, ini akan disalurkan di jalur zonasi reguler. Berarti ada kemungkinan akan ada nama-nama yang sebelumnya terlempar atau sebelumnya tidak diterima akan masuk lagi karena ada penambahan kuota. Nah ini terjadi di tanggal 24. Tetapi jika sudah diterima atau ada di posisi atas di tanggal 24 Juni dini hari, bisa dipastikan tidak akan berubah. Lalu pengumuman di tanggal 26 Juni Senin. Kenapa ada selang waktu 1 hari? Ya ini murni karena ini adalah hari Minggu, kami tidak bisa mengeluarkan SK, cuman itu aja Bapak Ibu. Tetapi kalau sudah diterima di tanggal 25 Juni dini hari, maka bisa dipastikan sistem tidak akan bergerak. Jika ada yang tiba-tiba hilang, mohon disampaikan ke kami. Karena secara sistem kami pastikan tidak akan bergerak di tanggal 25 Juni. Untuk daftar ulang tanggal 26, 27, 28, 30 Juni, pengumuman daya tampungnya nanti di Juli jam 8, lalu Bapak Ibu sudah bisa mendaftar untuk pemenuhan daya tampung di pukul 9 sampai dengan 4 Juli jam 2 siang, pengumumannya nanti di jam 4 siang dan daftar ulangnya besoknya di hari Rabu tanggal 5 Juli. Begitu, ini pengendalian pembinaan pengawasan
Terakhir Bapak Ibu, informasi PPDB itu bisa dilihat di website di pora.jogjaprov.go.id atau ppdb.jogjaprov.go.id. Nanti juga informasi-informasi akan kami sampaikan melalui medsos, ada Instagram, YouTube. Lalu jika ada butuh informasi aduan, monggo, ini ada link-linknya, ada WhatsApp-nya. Bapak Ibu butuh bantuan bisa menemui operator PPDB, minta bantuan itu bisa, ke Balai Dikmen juga bisa, begitu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mas Rifki. Terima kasih Bu, banyak sekali dan cepat ya karena waktu ya, tapi nanti kan materi bisa kita bagikan gitu ya Bu ya, supaya masyarakat bisa tahu. Nanti juga ada sesi tanya jawab, bisa menggunakan sesi itu untuk ingin mengetahui ya, nanti saya share di chat ya. Saya share di ya Ibu, terima kasih. Ini kali ini memang luar biasa antusias dari masyarakat. Ini di luar prediksi kami karena tahun lalu tidak sebanyak ini Ibu, semua yang ikut kali ini sangat banyak sehingga harus kita relay di YouTube sehingga yang tidak bisa masuk bisa mengikuti melalui YouTube karena ini memang terbatas hanya 500 peserta padahal yang ngantri itu juga masih banyak ya. Untuk informasi Bapak-Ibu sekalian yang ingin mengikuti bisa melihat di YouTube, linknya ada di kita share di grup atau di Instagramnya Ombudsman gitu ya. Untuk kesempatan berikutnya mohon jangan ini dulu ya Bu, nanti ada pertanyaan dari masyarakat dari kantor Kemenag DIY, kanwil Kemenag DIY, silakan menyampaikan materinya. Waktunya tidak usah terlalu lama, mungkin 30 menit dulu ya Bu ya, cukup ya. Silakan. Baik, sudah terbaca screen saya PPT-nya? Terbaca Bu, dan suara juga jelas. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya dari Mas Rifki dari Ombudsman. Yang kami hormati tim Ombudsman, baik dari pimpinan dan jajarannya, yang kami hormati rekan kami dari Dinas Pendidikan dan Olahraga di Pora DIY, yang kami hormati Bapak Ibu semua, peserta sosialisasi pada pagi hari ini. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas dilibatkannya kami dalam sosialisasi ini, sehingga pentingnya kami menyampaikan hal-hal yang memang untuk diketahui masyarakat, ini bisa kami sampaikan pada saat ini. Insya Allah kami tidak terlalu banyak Mas Riki, karena memang tidak sedetail, tidak sejelimet di Pora, karena memang luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. Ini kok slide-nya nggak bisa. Kami madrasah ini adalah lembaga vertikal, jadi aturan regulasi itu menyesuaikan dengan pusat, termasuk PPDB ini. Nah, ada juknis yang dikeluarkan oleh pusat, kemudian di DIY kami mengeluarkan juklak atau petunjuk pelaksanaan yang pada dasarnya tidak banyak mengubah di juknis, tetapi ada kebijakan-kebijakan provinsi atau ada PPDB yang memang diselenggarakan oleh provinsi dan kebijakan daerah. Memang di juknis sudah disebutkan bahwa Kemenag provinsi bisa memberikan tambahan petunjuk. Kami tidak usah regulasi kami baca. Di kami ada RA itu setingkat TK, Madrasah Ibtidaiyah setingkat SD, Sanawiyah setingkat SMP, kemudian Madrasah Aliyah setingkat MA, kemudian Madrasah Aliyah Kejuruan. Di DIY tidak ada kejuruan, tetapi ada Madrasah Aliyah Vokasi. Untuk negeri ada 10 dari 15 negeri. Jadi di DIY ini hanya ada 15 MA negeri, MTS negeri ada 35, kemudian
madrasah ibtidaiyah hanya 22. Jadi kami negeri se-DIY ini hanya 71. Kemudian dari 600 madrasah, jadi hanya sekitar 20% yang negeri. Jadi nanti regulasi ini banyak mengikat untuk negeri, seperti yang Dikpora tadi, mengikat untuk negeri, sedang swasta mempunyai kebijakan-kebijakan yang sudah diatur, karena banyak kami yang dari berbasis pondok pesantren. Nah, PPDB ada 2 memang dalam jaringan. Jaringan ini tidak seperti di Dikpora, hanya negeri di masing-masing madrasah sudah menggunakan online. Online ini kami ada yang namanya JM. Tapi bisa langsung melalui webnya madrasah. Nah, ini syarat-syaratnya, objektivitas. Jadi Juknis sudah ada semua, baik siswa pindahan maupun siswa reguler itu sudah ada aturannya. Aturannya tidak begitu persentase seperti di Dikpora, tetapi pindahan itu jika dia naik ke kelas 11, 12, 8, 9 atau 2 dan seterusnya, dengan syarat ada bangku dan semua diserahkan kepada madrasah. Nah, kami sudah menyampaikan Juknis dan Juklak ini secara terbuka, sudah kami share. Kemudian peserta didik ini berkompetisi. Jadi kalau kami nanti ada waktu-waktu tertentu reguler mengikuti Dikpora, ini bukan ada di Juknis, tetapi masalah etika kami dengan Dikpora, kerjasama kami dengan Dikpora. Nah, ini kami agak kecil. Kemudian PPDB kami Madrasah Aliyah sudah dimulai sejak Februari. Seperti MAN 1 Jogja, mungkin banyak bertanya, mengapa MAN 1 Jogja sejak Januari sudah buka? Karena regulasi dari pusat, dia adalah Madrasah Aliyah program keagamaan, sehingga ada gelombang pertama itu pendaftarannya sejak 26 Februari dan pengumuman sudah selesai tanggal 16 Maret. Ini ada kelas PK, sedangkan kami beberapa madrasah ada tipologi-tipologi yang nanti akan kami sampaikan. Kemudian madrasah berasrama itu sudah kita buka mulai Maret, termasuk madrasah yang punya tipologi khusus. Jadi memang inilah yang sering ditanyakan, mengapa madrasah sudah memulai pendaftaran. Karena memang ada syarat-syarat khusus, misalnya asrama kami menerima seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ini kita tidak mengenal donasi, baik jalur asrama maupun non asrama, baik santri yang berasrama tetapi atau bermondok di luar di madrasah. Jadi banyak di madrasah kami yang kerjasama dengan pondok pesantren sekitar. Misalnya MAN 4 Bantul, MAN 3 Bantul, banyak MTS, sehingga mengapa kami memulai pendaftaran, karena pondok pesantren sudah masuk, sehingga otomatis mereka harus segera mendaftarkan sekolah madrasah yang sudah menjadi kerjasama kami. Jadi ini yang membedakan ketika banyaknya pertanyaan mengapa kami mendahului. Kemudian kami ada jalur prestasi yang di Juknis di pusat sudah disampaikan sejak bulan Maret sampai bulan Juli. Jadi kami di Juknis pusat memang tidak memberikan waktu, tetapi hanya memberikan rentang, sehingga waktu itu sebenarnya ditentukan oleh madrasah masing-masing. Ini sebenarnya seperti itu, tetapi kami nanti akan kami sampaikan jadwal. Ya, madrasah mengumumkan secara terbuka. Jadi ini sudah kami sampaikan juga. Daya tampung ketentuan rombel ini sudah kami tentukan juga. Bagaimana rombel, kami ada SK rombel, memang sangat berbeda dengan SMA, SMP,
SD ya, rombel kami kalau di berbasis pondok pesantren itu akan menjadi lebih banyak jumlah rombel. Nah, ini setiap madrasah harus memberikan akses pada untuk inklusif. Jadi memang tidak boleh menutup peluang pada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ini kami wajibkan. Jika ada penolakan maka kami bisa menghubungi kami. Kemudian tetapi madrasah boleh menolak jika dia madrasah menerima jika dia mempertimbangkan sumber daya, karena ternyata yang bisa menyediakan guru berkebutuhan khusus itu hanya dari dinas pendidikan. Nah ini apakah sehingga kami sampaikan madrasah inklusif yang sudah ada di kami yang ber-SK itu baru MAN 2 Sleman, dan kalau SMP atau MTS itu ada di MTS Yakin Tunis, di sana khusus untuk tunanetra, dan ini madrasah maksimal 10% jumlah keseluruhan diterima dengan mempertimbangkan ketersediaan fasilitas. Jadi jika dia tidak menerima, kita melihat apakah ada fasilitasnya, apakah ada gurunya. Nah, kemudian madrasah dapat menetapkan rekomendasi yang berwenang. Nah ini, jadi dengan syarat seperti di Dikpora tadi bahwa ada rekomendasi. Nah, madrasah untuk jenjang RANIMTS yang menentukan berkoordinasi dengan kabupaten kota, meskipun tanggung jawab ada di provinsi. Jadi memang kami bedanya dengan Dikpora. Kalau Dikpora itu kan tanggung jawab selesai SD SMP selesai pada kabupaten. Sedangkan kami di kota hanya koordinasi, penanggung jawab tetap berada di provinsi. Nah ini yang karena kami vertikal tadi, sedangkan kami juga bertanggung jawab ke atas. Jadi memang kalau inilah yang sering menjadi pertanyaan masyarakat tentang waktu yang berbeda-beda antar madrasah. Ini kami berikan jadwal. Ini MAN PK. MAN PK ini sudah selesai pada kami. Kemudian ada jalur santri berprestasi. Santri berprestasi ini adalah siswa-siswa yang memang mempunyai jalur TAFED ataupun prestasi akademik dan non-akademik. Gelombang pertama sudah selesai, gelombang kedua akan selesai pada 31 Mei ini. Nah, kemudian kemarin kami ada jalur TAFED. Jalur TAFED terpadu sudah kami laksanakan dan selesai itu pada bulan Mei. TAFED terpadu ini kami menggunakan jalur online dari provinsi, sehingga kami hanya membatasi sangat terbatas jumlahnya. Sedangkan jalur khusus ini contoh, kami ketinggalan. Di kami itu ada MA keterampilan, ada MA akademik, ada MA riset, ataupun MA MTS. Jika dia mempunyai SK, baik dari Dirjen maupun dari provinsi, maka dia bisa membuka jalur khusus karena ada tes keterampilan khusus, yaitu madrasah keterampilan itu ada madrasah vokasi. Kalau MA, kalau di kota MAN 2 Jogja, kalau di Kulon Progo semua madrasah Kulon Progo itu MA keterampilan atau MA vokasi. Di Gunung Kidul satu-satunya MAN juga itu madrasah vokasi. Di Bantul ada MAN 1 dan MAN 2, sedangkan di Sleman ada MAN 1 Sleman, MAN 4 Sleman, kemudian MAN 5 Sleman, itu vokasi. Kemudian ada akademik, MA akademik yang ada hanya MAN 1 Jogja, MAN ini tidak kami tuliskan, mohon maaf, nanti kami lengkapi ketika kami share. MAN 1 Jogja, MAN 3 Sleman, kemudian MTS-nya MTS 6. Nah, jika sudah mendapatkan SK, memang kami memberi kesempatan untuk tes khusus, karena jalur kami kebanyakan menggunakan tes khusus 8 sampai 13 Mei. Sedangkan jalur reguler yang nanti akan menggunakan ASPD ini untuk tingkat MTS dan MI akan menyesuaikan dinas pendidikan kabupaten setempat. Nah, kemudian
waktu yang reguler, dan reguler ini biasanya hanya menggunakan ASPD. Tetapi kalau di Dipora bedanya ada tambahan rapot dan sebagainya, sedangkan di kami ada tambahan dengan tes wawancara, yaitu bisa keagamaan dan sebagainya. Jadi kami yang menggunakan ASPD hanya di jalur reguler. Ini reguler, waktunya tidak kami tuliskan karena setiap kabupaten untuk MTS itu SMP itu berbeda-beda. Sedangkan RA kami hanya memberikan rentang waktu. Kemudian ini persyaratan hampir sama ya untuk usia RA, dan itu untuk maksimal untuk MI peserta didik 7 tahun itu wajib diterima, tetapi kami bisa mempertimbangkan jika ada di bawahnya sumber daya tampung. Calon peserta didik berusia paling rendah 6 tahun, kemudian ini hampir sama dengan Dipora, tidak usah kami ulang. Kemudian untuk MTS berusia paling tinggi 15 tahun, kemudian memiliki ijazah atau dari MI atau MTS atau paket A kesetaraan, karena di pondok pesantren ada program kesetaraan. Kemudian kami juga tidak ada yonasi, jadi tidak melihat apakah latar belakang dan pekerjaan orang tua berada di mana, KTP-nya mana, kami tidak ada yonasi. Kemudian persyaratan untuk MA paling tinggi 21 tahun, sama mempunyai ijazah ini pada umumnya, kami agak percepat. Kemudian persyaratan usia dengan akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran. Kemudian persyaratan akademis atau dokumen sesuai kebutuhan layanan dikembangkan madrasah masing-masing. Jadi seperti kami sampaikan, kami di madrasah itu ada tipologi madrasah yang sudah kami kembangkan. Jadi kalau bicara Madua Jogja misalnya, dia termasuk madrasah riset dan sebagainya, sehingga jika ada persyaratan tertentu, jadi akademiknya kami hanya menggunakan ASPD, sedangkan non akademik artinya sertifikat dan kompetensi itu ditentukan oleh madrasah masing-masing. Dan ini kami tujukan adalah yang kami sampaikan madrasah negeri. Kami tidak mengikat di madrasah swasta, karena madrasah swasta itu independen pada yayasan masing-masing. Jadi kami hanya ada, sekali lagi, 71 madrasah negeri. Nah, ini JPTT sudah selesai, tidak usah kami sampaikan, ini jalur khusus. Nah, ini syarat tadi hanya kami jelaskan, ini berada di penerbitkan SK, ini kami tadi biar terlihat jelas, ini MI dan sebagainya, ini kelas peserta didik kelas 7 MTS dan sebagainya. Sedangkan kami untuk negeri untuk MA sudah kurikulum merdeka, sedangkan untuk MTS belum semuanya karena SK belum semuanya, tetapi kalau untuk MA ada satu Sleman, tapi nanti SK akan muncul di selanjutnya. Kami baru tahu kalau tadi disampaikan oleh Ibu dari Dipora, kalau semua SMA di DIY sampun kurikulum merdeka ya Bu? Oke. Oh, berarti sudah semuanya, baik negeri maupun swasta ya? Yang negeri. Yang negeri. Oke, berarti nanti untuk yang SMP bisa Bu? Kalau yang SMP sudah semua belum? Tampaknya belum ya Bu Anita. Karena kebijakan pelaksanaan kurikulum merdeka akan kami sesuaikan dengan Dipora, supaya teman-teman berarti ini yang semua negeri akan kami madrasah aliyah, tinggal satu yang belum ter-SK-kan akan kami susulkan. Itu kemudian itu saja yang kami sampaikan, tidak banyak. Kami akan menerima langsung ke tanya jawab saja. Oh iya. Matur nuwun Mas Riki, waktu Sama-sama. sebenarnya kami kembalikan. Terima kasih Bu Anita dari Kapil Kemenang DIY. Jelasannya tadi di chat ada juga beberapa yang bertanya. Tapi ini kami sangat mohon jangan dulu ya Bu ya, tetap sini Yes, Bu Anita ya. Siap. Ini sangat banyak yang disampaikan tadi oleh beliau, materi ini yang mungkin juga menjadi sudah ditunggu oleh para peserta. Nah ini kita buka
sesi tanya jawab ya, sesi tanya jawab di Zoom itu ada fasilitas untuk raise hand angkat tangan itu mungkin bisa di Bapak Ibu sekalian bisa digunakan. Kita bagi menjadi 3 termin ya, pertama 3 pertanyaan, termin kedua 3 pertanyaan. Silakan yang mau bertanya bisa raise hand. Kalau saya baca chat soalnya banyak sekali nanti susah juga memilihnya. Sudah ada 1. Itu ada Bu Kristina, ada Rin gitu ya, kemudian ada Rizka Agus. 3 ini dulu ya, 3 ini dulu. Kita mohon untuk diperkenalkan diri, dibuka, di unmute dan menyampaikan. Dari Bu Kristina dulu, kemudian Bu Rin, kemudian Rizka Agus gitu ya. Silakan Bu Kristina, raise hand. Halo. Sudah di unmute tapi belum terdengar suaranya. Ya. Belum kedengaran Ibu suaranya. Iya, suaranya nggak kedengeran nih. Kalau pakai headset bisa dilepas mungkin atau belum terdengar Ibu suaranya. Suaranya nggak kedengeran. Iya Ibu, nggak terdengar. Atau diperbaiki dulu ya Bu ya. Diperbaiki dulu. Oh itu di mute Bu. Itu di mute. Nggak terdengar Ibu, maaf Ibu itu. Nah itu udah unmute, nggak terdengar juga. Tidak terdengar. Oke sudah Ibu. Mohon maaf ya, karena ada yang dianu dulu dipastikan dulu keluar suaranya. Kita berpindah dulu ke pertanyaan berikutnya dulu nih. Ada, silakan diperbaiki dulu Bu Kristina. Karena kamu nggak dengar apa-apa. Bu Rin atau Mas atau Bapak atau Ibu silakan. Dari Bapak Rin, Pak. Bapak Rin silakan. Tidak kelihatan anunya Pak, gambarnya ya Pak. Bentar Pak. Iya. Pagi. Ya, sudah terlihat pagi. Silakan ya. Pak, suaranya jelas. Silakan. Pertanyaan langsung ke Dekpora DIY. Pak Rin dari mana? Pak Rin dari mana? Saya dari Bekasi. Bekasi ya. Oke. Silakan Pak. Jadi prosedur dari SMP dari luar DIY kan ikut tes ASPD. Tesnya kan tanggal 31 Mei ya. Kemudian pengumuman tanggal 8 Juni. Tadi saya sempat lihat di periode untuk input data ASPD luar DIY itu maksimal tanggal 8 Juni Bu. Mohon diperjelas lagi. Kemudian yang pertanyaan kedua, ini setelah pengumuman tanggal 8 Juni dapat nilai ASPD, kemudian nanti tercipta nilai gabungan. Kemudian langkah selanjutnya prosedurnya seperti apa Bu untuk masuk di PPDB DIY? Karena saya tadi lihat untuk periode pendaftaran untuk yang SMP luar DIY itu kayaknya beda gitu, tanggal 21 Juni atau sampai 24 Juni. Mungkin untuk periode waktunya bisa diperjelas Bu. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Pak Arif. Ditunggu dulu ya, nanti kita backup dulu pertanyaannya, nanti kita sampaikan kepada isi kurang. Selanjutnya dari Rizka Agus, silahkan di unmute dan dibuka videonya untuk menyampaikan pertanyaan. Rizka Agus yang raise hand. Ya, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibuka videonya Ibu? Biar kelihatan ya. Assalamualaikum Pak. Itu dari mana Ibu? Dari Jogja Pak. Jogja ya. Oke, silakan mau bertanya ke siapa? Ke Ibu Dekpora tadi Bu siapa ya? Iya. Dekpora lagi. Nah, ini saya mau tanyakan, ini beberapa teman juga menanyakan bahwa untuk pengecekan NIK kakak itu kan dikeluarkan 1 tahun itu dilihatnya dari mana ya Bu? Apakah dari dikeluarkan
tanggalnya per tanggal atau di nomornya ini ya Bu ya? Pengecekan data ini kan karena kalau setiap ada perubahan misalnya dari anak tamat SD ke SMP kan pasti ada perubahan ini ya, perubahan pemberlakuan perubahan status gitu ya. Tapi nomornya NKK itu tidak berubah, hanya dikeluarkan tanggalnya itu ada perubahan dari tahun ini ke tahun ini. Apakah yang dilihat itu nomor KK yang ada di atas itu atau yang ada di bawah yang dikeluarkan tanggalnya itu, Pak Bu? Oke, ya, kita boleh pertanyaan itu aja atau ada yang lain? Udah itu aja Pak, itu yang membuat ambigu kami. Baik, ya terima kasih Bu Rizka. Terima kasih Pak. Ya, lanjut. Satu lagi ya tadi Ana ini ya. Iya, Bu Ana ini yang residen, silakan diambil videonya. Ya. Bapak ternyata. Ya, ini pakai Anu istri ya, HP-nya istri. Ya, Pak siapa Pak? Pak Tri Pitara. Pak Tri Pitara dari mana? Dari Kota Jogja. Kota Jogja. Silakan mau bertanya ke siapa? Ya, ini untuk Dikora, Ibu Dikora. Dikora Tadi kan, silakan. ya, tadi kan dijelaskan Pak, kalau tidak saya salah dengar ya, itu untuk zonasi radius, posisinya kalau sudah diterima, itu mengupload foto rumah, tempat tinggal, kemudian tambah depan, yang kemudian ada surat pernyataan keterangan sudah berdomisili selama 1 tahun. Nah ini yang jadi pertanyaan saya adalah surat pernyataan ini dalam bentuknya kami buat sendiri atau bagaimana? Oke, begitu. Ya. Apa akan ada formnya yang sudah ada formatnya? Form surat begitu. Pernyataan. Iya. Iya. Ya, terus Pak ada lagi? Saya kira itu. Terima kasih Oke, Bapak. baik. Terima kasih Pak Tri. Iya. Ya, kami akan kan sudah 3 penanya, langsung ya kita berikan waktu buat Gladi Sikora. Tadi ada Pak Rin, kemudian ada Bu Rizka dan Pak Tri. Yang Pak Rin tadi soal batas waktu yang ASPD tadi, kemudian Bu Rizka soal menjajakan nikah dari mana, lihat 1 tahunnya, kemudian yang Pak Tri soal surat pernyataan yang zona radius. Monggo silahkan Bu Ayu. Ya, mohon Pak Rifki. Yang pertama untuk Pak Rin dari Bekasi terkait dengan lulusan luar DIY, itu yang pertama Bapak kan sudah akan ikut ASPD ya tanggal 30 sampai dengan 31 Mei besok ya. Lalu yang harus Bapak lakukan itu tahap kedua adalah melakukan input data Pak. Melakukan input data untuk nilai rapor 5 semester untuk mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika, dan nilai akreditasi sekolah. Nah, input data ini dilakukan pada tanggal mulai dari besok 30 Mei sampai dengan tanggal 8 Juni, Pak. Itu tahap kedua yang wajib dilakukan oleh peserta didik dari lulusan luar DIY atau lulusan sebelum tahun 2023. Jadi selain ikut ASPD wajib melakukan input data. Karena apa? Karena kami belum punya data untuk yang lulusan luar DIY dan yang sebelum tahun 2023. Jadi untuk ikut PPDB itu Pak, melakukan di mana? Di laman ppdb.jogjaprof.co.id. Nanti untuk pendaftarannya itu pertama Bapak melakukan ajuan akun dan PIN token di tanggal 15 sampai dengan 17 Juni. Jadi tadi sudah input data nggih, sudah sudah diverifikasi, sudah divalidasi. Terus nanti ajuan akun dan PIN token ini untuk semua sebenarnya. Semua yang mau mendaftar PPDB itu wajib melakukan ajuan akun dan aktivasi PIN token di tanggal 15 sampai dengan 17 Juni. Sedangkan pendaftarannya berarti untuk jalur zonasi reguler, afirmasi, PTO dan prestasi itu di tanggal 21 sampai dengan 23 Juni 2023. Kalau tadi pertanyaan Bapak kelulusan di tanggal 8 Juni, jangan khawatir karena untuk
verifikasi atau untuk input data itu cukup dengan kartu pelajar itu bisa. Pokoknya sesuatu dokumen yang membuktikan bahwa anak tersebut memang bersekolah di SMP. Jadi yang kalau bisa mencantumkan NISN, Pak. Itu untuk yang luar DIY, Pak Rin. Ya, Pak Rin ya. Untuk Bu Rizka, pengecekan KK yang dikeluarkan 1 tahun dasarnya apa. Jadi begini Bapak Ibu, untuk domisili siswa itu kami menggunakan NIK siswa. NIK siswa dan kami ini bekerja sama dengan Biro Tapem, Capil versi DIY, Biro Tapem. Kami sudah menarik data 1 tahun sebelum PPDB, itu data sudah kami tarik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal melakukan pengecekan saja. Pengecekan di tanggal 30 Mei besok sampai dengan tanggal 8 Juni dengan memasukkan nama anak sesuai KK dan NIK. Cukup itu saja. Kalau misalnya datanya sudah sesuai, sudah benar, domisilinya sudah di situ, ya sudah aman. Mau nomor KK-nya beda, mau tanggalnya karena ada pembaruan misalnya tambah anak atau ada yang meninggal atau pembaharuan ijazah, itu kan biasanya nomor KK berubah, tanggal diperbaharui, tetapi selama jenengan itu cek domisili dan datanya itu sudah sesuai maka aman. Yang diupload silahkan KK terbaru, tidak apa-apa. Karena memang kemarin Sleman kalau nggak salah itu banyak pembaharuan KK gitu. Jadi tidak apa-apa Ibu. Silahkan lakukan cek data kependudukan di tanggal 30 sampai 8 Juni, NIK dan nama anak. Jika nanti data yang keluar itu sudah sesuai, sudah aman, silahkan melakukan pendaftaran dengan menggunakan KK terbaru, tidak apa-apa. Gitu. Itu terkait dengan KK. Lalu Pak Tri untuk zona radius. Ya Pak Tri, jadi untuk tanggal 5 sampai dengan 8 Juni itu bukan kalau sudah diterima zona radius ya Pak, tetapi kalau Bapak merasa, oh saya masuk kok di dalam radiusnya SMA tertentu atau SMK tertentu, terus saya mau daftar untuk zona radius, maka silakan melakukan input data, titik koordinat rumah, foto rumah tampak depan, dan surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini itu formatnya itu bisa diunduh, di-download di laman ppdb.jogjaprov.go.id. Itu nanti sudah ada formatnya Bapak, cuman akan tersedia di tanggal 5 sampai dengan 8. Jadi ketika Bapak masuk terus mau daftar itu nanti ada unduh format gitu. Itu nanti silahkan diunduh di situ gitu. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ayu atas penjelasannya. Semoga tadi jelas. Tidak kita perlu kembalikan lagi karena supaya yang lain juga bisa bertanya. Untuk selanjutnya tadi yang Bu Kristina tadi, apakah sudah bisa diperbaiki, sudah terdengar suaranya Ibu? Bu Kristina Ana Krisanti. Halo ya. Aduh, kok belum terdengar ya Bu suara Ibu? Saya nggak dengar apa-apa, tapi saya lihat gambarnya, tapi nggak terdengar suaranya. Aduh, saya nggak dengar. Maaf ya Bu, maaf ya, saya nggak dengar. Kita lewati ya, maaf. Oke, lanjut, karena masih banyak yang sudah resign, tapi termin 2 ini sudah kita buka 3 tadi yang sudah kita catat. 3 yang selanjutnya ada Pak Anto, kemudian ada Pak Roni dan Pak Stefanus. Dari Pak Anto dulu yang resign. Pak Anto silakan bisa di-unmute dan dibuka videonya. Ya, silakan. Pak Anto, ya, suaranya nggak terdengar. Ya, Assalamualaikum. Halo, putus Pak. Halo, sudah jelas. Ya, lebih jelas lagi Pak, mic-nya Pak ya. Oke. Pak Anto dari mana? Dari Jogja. Dari Jogja. Silakan Pak. Yang pertama, untuk itu Pak bisa donasi 1 semua itu saya tadi contohnya dia itu kategorinya dia
donasi harus 1 jam intensif ada. Aduh Pak, apa noise-nya banyak sekali ya Pak? Kayaknya saya nangkep Mas Riki. Oh, nangkep, Pak. Intinya, Ya. apakah pilihan itu bisa zona 1 semua atau harus beda zona atau gimana caranya memilih gitu kan? Iya. Atau Oh, kira-kira? sudah, ya. Iya. Oke, sudah kalau Yang saya kedua, kembali. untuk teknik apa harus 1 kaki atau misalnya saya udah teknik apakah saya di lokasi lain bisa cek dari Teknik apa sekali aksesnya apa bisa dikatakan aduh. Bu Ayu dengan teknik ya, saya dengar cuma cek NIK gitu. Botet nih. Iya, saya juga cuma denger cek NIK. cek NIK itu apakah ada pembatasan Batasan waktu maksudnya Pak? Oh, pembatasan. Oh, iya ya. Coba nanti saya jawab. Intinya batasan cek NIK. Ya, oke. Terima kasih Pak Anto ya. yang satu lagi tidak Oh iya, tapi agak dekat aja Pak, ini noise-nya banyak sekali saya. itu pengembalian prestasi itu misalnya ada Tambahan nilai prestasi. Atau mungkin headsetnya nggak usah dipakai, jadi pakai HP ini Pak. Beberapa kejuaraan. Oke, beberapa kejuaraan Mas Rifki. Oh iya. Tambahan nilai prestasi beberapa kejuaraan. Iya. Itu apa bisa ini Pak, konsultasi dulu sama Dignas untuk memilih yang misalnya poinnya tinggi gitu. Karena takutnya nanti misalnya kita input salah satu misalnya dari swasta gitu ya, misalnya ada yang internasional itu input, kemudian sama Dignas ada kemungkinan nggak ditolak gitu. Misalnya ditolak kan kami bisa ada waktu untuk mengganti untuk penghargaan yang lain gitu. Jadi sementara ya. Konsultasi dulu, oke ya. Terima kasih Pak Anto. Ada pertanyaan ya, sudah kita tangkap Iya. Ada Ayu juga sudah menangkap konten. Berikutnya mohon di-mute ya Pak Anto. Yang berikutnya Pak Roni. Oh iya. Yang ke silakan Pak. Iya. Ya, Pak. Iya, terdengar Oh, Pak. ya. Pak Roni dari Terima mana? kasih, Pak. Terima kasih Mas Rifki untuk waktunya. Pak Roni dari mana Pak? Saya dari Sleman, Pak. Sleman, baik, silakan Pak. Tanya ke siapa? Saya mau tanya ke Ibu yang mewakili Distrik Pura. Bu Ayu ya, silakan. Yang pertama adalah untuk tugas perpindahan orang tua ya. Itu apakah bisa karena kantor domisili kantor atau lokasi kantor yang berpindah, yang dulunya dari Bantul karena ada penggabungan instansi akhirnya pindah ke Kaliurang, ke Sleman berarti ya. Apakah itu nanti bisa nggak masuk untuk wilayah perpindahan orang tua? Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kami pindah ke Sleman dan kami ngurus KTP Sleman ya, karena dulu kan kita domisilinya luar Jogja. Karena setelah pindah ke Sleman, kami beli rumah di Sleman, kami ngurus KTP. Nah itu kakaknya tanggal 23 Juni. Tapi waktu itu ada delay pengurusan KTP. KTP-nya itu agak lama sih, 1 bulan setelah pengurusan kakak. Apakah nanti bermasalah nggak waktu daftar ulang atau untuk yang lainnya? Kalau kakak kan 23 Juni nggak masalah, tapi KTP-nya itu sebulan setelah tanggal 23 Juni. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah ada hotline yang khusus nanti ketika pada waktu kita praktek PBDB? Kalau teorinya kan kita sudah tahu, tapi prakteknya ada kesulitan, apakah ada nomor hotel yang khusus yang bisa kita hubungi untuk kita dapat berkonsultasi? Begitu saja Mas Rizky. Terima kasih. Oke. Matur Ya, sama-sama Pak Roni. Oke. Selanjutnya tadi saya menyebut Pak Stefanus, tapi tadi tim di sini menyebut Pak Andi juga hampir waktunya bersama. Jadi nanti kita tambah satu lagi Pak Stefanus dan Pak Andi lain. Pak Stefanus silakan Pak, sudah resmen untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mas Rizky. Mas Stefanus dari mana Pak? Dari Jogja Mas. Dari Jogja, oke, silakan. Ya, pertanyaan untuk Ibu Ayu. Jadi tadi sudah ada yang menanyakan mengenai penambahan nilai non akademik ya. Yang ingin saya tanyakan untuk pada saat verifikasi data itu untuk sertifikat, kalau untuk yang prestasi FLS 2N itu apakah
harus disetelahkan juga dokumen pendukung dari yang tingkat awal ya, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, ataukah hanya yang di tingkat nasional saja untuk diverifikasi. Karena kalau waktu saya bertanya ke dinas untuk minta legalisir, itu katanya yang digunakan hanya yang nasional saja, yang yang tingkat sebelumnya tidak usah disertakan. Nah itu yang benar yang bagaimana? Itu saja. Oh ya, satu lagi pertanyaan dari ini titipan dari anak saya untuk hasil AFPD itu keluarnya kapan gitu? Itu aja. Terima kasih. AFPD ya Pak? Ya. Oke, sama-sama Pak, terima kasih. Oke, yang tambahan terakhir Pak Adi, silakan Pak Adi diambil dan disampaikan pertanyaannya. Ya. Oke. Saya mau tanya yang mewakili di Pora. Pak Stefanus di Halo. Hasil AFPD itu ya Pak Adi silakan. Oh iya. Kedengaran Pak. Ya, saya mau nanyakan ke Ibu yang mewakili di Pora untuk menilai prestasi non akademik yang skalanya nasional sedang, itu caranya gimana Ibu? Karena kebetulan kan anak saya sekolah di SMP Muhammadiyah. Nah, di Muhammadiyah itu ada beberapa istilahnya lomba-lomba begitu. Nah, itu lomba nasional atau bukan, caranya bagaimana? Terima kasih sebelumnya. Cara penilaian untuk jalur untuk prestasi gitu ya di Pak Adi. Oke, terima kasih Pak Adi. Selamat dimute kembali pada Bu Ayu, karena semuanya sudah disipora lagi. Dan Pak tanya tadi, monggo itu bisa langsung diberikan jawabannya silakan. Oke. Yang langsung saja ya Pak Adi. Oke. Yang pertama Pak Anto, bagaimana cara memilih, pertanyaan pertama, bagaimana cara memilih zonasi? Apakah pilihan pertama, kedua, dan ketiga harus zona 1 atau harus zona yang lain? Jadi Pak Ibu, untuk memilih zonasi, terutama yang zonasi reguler, itu bisa memilih untuk pilihan pertama itu zona 1, 1, 1, bisa juga pilihan pertama, kedua, ketiga itu berbeda zona, itu bisa Bapak Ibu. Tetapi memang jalur zonasi itu diprioritaskan bagi peserta didik yang berada di zona satunya. Jadi Bapak Ibu itu milih pilihan 1, 2, 3 itu zona 1, itu ya secara prioritas seleksi itu aman itu. Jadi boleh-boleh saja memilih pilihan itu di luar zona 1 itu boleh, tetapi secara sistem akan untuk jalur zonasi reguler akan memprioritaskan siswa yang berdomisili di zona 1. Itu yang menjadi catatan untuk jalur zonasi reguler ya. Tetapi untuk prestasi dan PTO itu tidak dilihat zonanya. Kalau prestasi malah dengan zona 1, jangan, nggak boleh. PTO juga tidak melihat zona. Gitu. Jadi yang dilihat zonanya adalah yang zona reguler dan afirmasi. Itu pertanyaan pertama. Terus untuk kedua, pembatasan cek NIK. Jadi untuk cek NIK Bapak Ibu itu dibatasi secara waktu, itu dibatasi di tanggal 30 Mei sampai dengan 8 Juni. Tetapi kalau pertanyaannya adalah pembatasan berapa kali cek, tidak dibatasi ya. Jadi misalnya ada teman-temannya Bapak Ibu mau minta tolong cekkan pakai komputernya Bapak Ibu, nggih monggo bisa berkali-kali gitu. Tetapi untuk ceknya itu dimulai besok sampai dengan 8 Juni, termasuk untuk usulan perubahannya gitu. Termasuk untuk usulan perubahannya itu di tanggal 30 Mei sampai dengan 8 Juni. Tambahan nilai prestasi, apakah bisa konsultasi dulu? Untuk prestasi ini saya jawab sekalian Pak Stefanus sama Pak Andi ya, karena sama-sama prestasi. Jadi untuk tambahan nilai prestasi Bapak Ibu seperti tadi saya sudah matur,
untuk tambahan nilai prestasi itu kami prioritaskan yang paling tinggi nilainya adalah yang diselenggarakan oleh, atau saya share screen, enggak usah deh, yang diselenggarakan oleh Kementerian, Pemda, Pemkab, organisasi cabang olahraga, induk organisasi cabang olahraga, Warda, dan PMI. Kalau misalnya di luar itu, maka ada kemungkinan nilainya lebih rendah, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah diselenggarakan secara berjenjang. Jadi sebagai contoh, mungkin akan lebih gampang dengan contoh. Sebagai contoh, misal Kementerian Pendidikan menyelenggarakan lomba OSN matematika, ya Bapak Ibu, prestasi nasional matematika di OSN. Dengan Kemendikbud itu menyelenggarakan lomba matematika yang langsung tingkat nasional, sama-sama nasional, sama-sama juara satu, maka uploadlah yang OSN. Karena apa? Karena OSN itu berjenjang mulai dari kabupaten kota, provinsi, menang, terus ke nasional. Nah, itu nilainya paling tinggi dibandingkan dengan yang diselenggarakan tidak berjenjang. Nah, misalnya nih sama-sama diselenggarakan tidak berjenjang, misal Dipora menyelenggarakan lomba matematika misal yang tidak lewat kabupaten kota. Dipora menyelenggarakan lomba matematika tingkat provinsi. UGM menyelenggarakan lomba matematika tingkat provinsi, maka yang lebih tinggi nilainya adalah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini contoh saya tadi dinas. Itu caranya memilih prestasi yang lebih tinggi nilainya. Lalu bagaimana jika putra-putri Bapak Ibu tidak punya prestasi yang diselenggarakan oleh kementerian, Pemda, Pemkab, instansi-instansi itu tadi? Nggak apa-apa Bapak Ibu, tetap ada nilainya sesuai dengan lampiran Pergub. Kalau misalnya itu diselenggarakan secara open dan bukan diselenggarakan oleh instansi dimaksud, jika dia itu levelnya nasional dan internasional, itu akan ada tambahan nilainya sesuai dengan prestasi. Jadi nanti juara 1 beda dengan juara 2, juara 2 beda dengan juara 3. Sedangkan kalau levelnya itu provinsi dan kabupaten kota, itu ada tambahan nilainya 1 itu berharga, ya Bapak Ibu, berharga. Jadi silahkan saja diajukan untuk verifikasi penambahan nilai. Bagaimana jika ternyata Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu itu bukan lomba tetapi mewakili? Kan ada nih, misalnya menjadi duta lingkungan hidup, misalnya menjadi duta lingkungan hidup di tingkat nasional mewakili DIY. Nah, yang seperti ini juga bisa dimintakan tambahan nilai Bapak Ibu dengan menyertakan SK penunjukan dari instansi dimaksud. Jadi kalau misalnya tadi duta lingkungan hidup, berarti sebagai wakil DIY ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup. Nah, itu juga ada tambahan nilainya. Jadi untuk tahun ini memang penambahan nilai itu kami detailkan dan kami perluas range-nya. Itu terkait dengan penambahan nilai. Nah, untuk Pak Stefanus tadi yang FLS 2N, apakah dokumen pendukung disertakan? Nggih, Pak. Jadi untuk tingkat nasional yang berjenjang, jadi Bapak Ibu untuk tingkat berjenjang, lomba yang diselenggarakan secara berjenjang itu wajib melampirkan sertifikat jenjang sebelumnya. Jadi kalau dia di nasional itu harus melampirkan jenjang provinsi dan jenjang kabupaten kotanya. Karena kalau tidak, itu akan kami anggap open gitu. Lalu Pak Roni, PTO antar kabupaten kota dari Bantul ke Sleman. Ya Pak, untuk perpindahan tugas antar kabupaten kota seperti yang tadi sudah kami sampaikan, itu perpindahan tugas antar kabupaten kota yang kami akui adalah perpindahan tugas maksimal 1 tahun Pak, bulan Juni 2022. Jadi kalau Bapak baru aja pindah itu bisa, tetapi harus diikuti dengan perpindahan KK. Nah KK-nya itu setelah perpindahan tugasnya gitu.
Jadi silahkan coba diusulkan verifikasi dokumennya. Ini dari tim akan melakukan verifikasi apakah bisa atau tidak menggunakan jalur PTO gitu. Tapi untuk perpindahan tugas antar kabupaten kota catatannya itu nih Pak, maksimal 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB di bulan Juni tahun 2022 dan diikuti dengan perpindahan KK. Kalau tidak diikuti perpindahan KK, dia tidak bisa menggunakan PTO antar kabupaten kota dan hanya bisa mendaftar di kabupatennya. Jadi kalau Bapak dari Bantul pindah ke Sleman hanya bisa mendaftar di Sleman gitu. Itu untuk PTO. Untuk nomor hotline ada Pak, tadi sudah kami sampaikan nomor hotline di PPT. Nomor hotline-nya itu di 0852 2800 2330. Jadi nanti apabila ada kesulitan bisa WA di nomor itu. Tetapi mohon dimaklumi kalau memang agak lama dalam menjawab karena ketika biasanya pada tanggal 5 sampai 8 Juni ini pada saat-saatnya verifikasi WA yang masuk itu ratusan sampai ribuan Pak. Walaupun kami sudah membentuk tim yang terdiri dari beberapa orang tetapi tetap membutuhkan waktu untuk menjawab. Lalu untuk itu Pak Roni nggih sampun nggih PTO dan hotline. Pak Stefanus LS2N sudah saya jawab. ASPD hasilnya keluar pada saat kelulusan Pak di tanggal 8 Juni Pak bersamaan dengan kelulusan. Terus Pak Andi nilai prestasi non akademik skala nasional itu tadi nggih Pak. Jadi biasanya di sertifikat sudah ada tulisannya tingkat nasional gitu. Dan dengan tinggal memilah-milah diselenggarakan siap jenjang atau tidak begitu. Sampun sepertinya Mas Rik. Oh iya baik Bu Ayu, terima kasih. Saya ulangi yang hotline tadi Bu, karena ini sepertinya antusiasmenya cukup tinggi. 0852 2800 2330 yang nomornya. Betul ya? Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, iya, Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom maupun di YouTube atau mungkin yang belum sempat gabung untuk bisa diberitahu nomor hotline di Distrik DIY di 0852 2800 2330. Nanti yang ingin berkomunikasi, ingin bertanya, ingin jelas apa kondisinya bisa bertanya ke sana secara langsung. Ini sepertinya sudah ya, karena kalau di ini banyak sekali resep yang masuk ke layar kami, tapi nanti waktunya ya sudah tidak cukup. Ini supaya berimbang aja, saya soal PPDB di Madrasah Aliyah. Yang pertama tadi Ibu ada yang bertanya soal jumnis PPDB ini, saya sampaikan aja ya, karena memang tidak sebanyak yang di Stipora, tapi ada yang bertanya juga tadi, jadi saya sampaikan ke Primo. Yang dari tadi ada yang minta untuk di-share jumnis PPDB untuk Madrasah Aliyah Bu, untuk yang jalur reguler, bisa dia Bu Anita ya. Kemudian ada juga yang bertanya, kalau sudah diterima dan sudah daftar ulang di Madrasah Aliyah negeri yang dituju, apakah masih perlu ikut proses PPDB online? Kemudian yang ketiga, apakah jadwal MAN menyesuaikan dengan jadwal Distipora, ataukah MAN masuk dalam pilihan SMA negeri atau tersendiri? Ini mungkin di aplikasi PPDB online ya, apakah prosesnya mengikuti jadwalnya Distipora, dan kemudian apakah MAN ikut masuk dalam pilihan SMA negeri atau punya pilihan sendiri. Bu Anita masih bergabung ya? Siap. Bisa direspon mungkin Bu sambil. Ya, saya jawab satu persatu. Yang pertama, kami sampaikan untuk persyaratan kami serahkan di madrasah masing-masing untuk reguler, karena kami madrasah itu mempunyai tipologi yang berbeda-beda itu. Jadi jika ingin mendaftarkan di reguler itu langsung menghubungi madrasah yang bersangkutan. Maaf Bu, tadi yang diminta Bu, share judisnya bisa di-share di sini Bu.
Untuk PPT-nya sudah kami share, Duknis nanti Oh. kami share coba. J. Sudah Lanjut, kami Bu. share, Ya, kami share. Kemudian yang kedua, jika sudah diterima itu jika diterima dan sudah daftar ulang, tentu saja kalau dia sudah melalui jalur yang ditentukan oleh madrasah, maka tidak perlu dengan online, karena online itu kan online internal madrasah. Jadi ini insya Allah sudah kami kirim di grup gitu. Nah, hanya memang masalah waktu ini yang memang kadang, dan sewu, ini kami terbuka kepada semuanya. Kadang ketika SMA itu tiba-tiba menambah atau SMP kuota karena tadi ada setelah evaluasi itu yang terjadi, yang sudah diterima di madrasah terutama negeri itu kemudian ditarik kemudian semuanya, padahal kami sudah close. Nah, ini yang kemudian pada tahun ini mungkin kami akan bijaksanai, kami juga akan biasanya kalau sudah diterima itu ada surat pernyataan, karena kami menghitungnya susah. Yang terjadi tahun-tahun kemarin itu waktu kami menyesuaikan reguler, tiba-tiba madrasah negeri menambah SMP, SMA negeri menambah kuota hasil evaluasi. Tadi kan disampaikan ada tambahan. Nah, ini mungkin kami pendaftaran akan kami perpanjang sampai selesai. Ini yang kami akan membedakan supaya tidak terjadi pencabutan massal. Karena ketika tidak diterima di pengumuman pertama, itu kan mereka kemudian daftar ke MAN di yang SMA, SMK itu atau SMP. Yang terjadi beberapa tahun ini ada tambahan perpanjangan kuota sehingga semua menarik massal. Nah, menarik massal karena tiba-tiba tertarik kembali di online. Nah, ini kemudian SMA ataupun SMP ini yang menjadi kendala di madrasah, sehingga pada ditutup itu akan terjadi kekosongan yang cukup banyak. Nah, maka mungkin kami akan sampaikan sekaligus di sini, pendaftaran kami mungkin akan agak berbeda waktunya supaya kami tidak tiba-tiba close bareng pengumuman, di sini ditambah kuota, kami ditarik semuanya gitu. Itu yang pertama. Maka waktu ini akan kami ubah di nanti pada saat ini yang kemudian kami agak kami tambahkan di sini. Jadi online kami supaya tidak bertanya, online kami sudah tidak online sentral, tetapi online ini akan kami berikan di di madrasah masing-masing. Ya. Online-nya sedikit berbeda itu ya, Bu ya. Berbeda. Kemudian kami sampaikan juga perbedaan dengan mungkin sekolah negeri dan madrasah. Mengapa kemudian ada perbedaan keuangan, supaya ini masyarakat tahu bahwa karena kami hampir semua madrasah MAN terutama itu tidak mendapatkan bosda, sehingga supaya nanti ada pertanyaan kami sampaikan di sini, kami hanya murni dapat 1 bosnas 1.400.000 untuk SMA. Kami tidak mendapatkan bosda, jadi kebutuhan 1 tahun tidak dapat terpenuhi. Jadi supaya di pihak Ombudsman juga kami sampaikan ini, karena kemarin pada waktu pertemuan sempat ditanyakan uangnya berada di mana, kenapa ada. Nah, ini karena kami tidak ada bosda, kecuali yang dapat hanya swasta. SMP, MTS kami juga tidak semua madrasah mendapatkan. Jadi supaya ini terbuka di sini, tidak terjadi miskomunikasi. Itu dari kami, Mas. Terima kasih Bu Anita penjelasannya. Saya kira itu tadi respon atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan untuk proses pendaftaran yang madrasah ya maupun madrasah sanawiyah sekalian tadi dijawab oleh Bu Anita. Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara ini di Zoom maupun di YouTube live, mohon maaf sekali kami tidak bisa mengakomodir semua keinginan Bapak Ibu untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber kami, terutama dari Disipora. Tetapi meskipun demikian, Bapak Ibu masih bisa menghubungi secara langsung di Disipora. Tadi sudah disampaikan nomor hotline-nya, bisa disampaikan di sana, atau kalau punya waktu luang bisa datang langsung konsultasi di Disipora, bertemu dengan Bu Ayu dan tim di sana. Terus terang kami sangat gembira karena
setiap kami mengadakan acara seperti ini, respon atau keikutsertaan dari Bapak Ibu sekalian sangat tinggi. Tahun kemarin juga banyak, tahun ini juga banyak. Mudah-mudahan ini bisa membantu memperjelas, memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian terkait bagaimana proses pelaksanaan PPDB. Sekali lagi kami mohon maaf, kami tidak bisa mengakomodir semua keinginan Bapak Ibu untuk bertanya langsung. Mudah-mudahan apa yang sudah dijawab tadi mau bisa mewakili jawaban atas pertanyaan yang mungkin masih ada di benak dan pikiran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya untuk narasumber kami dari Disdikpora DIY maupun dari Kanwil Kemenag DIY, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh yang hadir di acara sosialisasi ini. Hari kedua besok kita juga akan sosialisasi untuk jenjang yang lainnya. Nanti kita uploadkan melalui grup-grup yang lainnya. Oke, saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Kami dari Ombudsman RI Kabupaten DIY jika ada kesalahan dalam mengeluarkan maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami kembalikan kepada MC ya. Sama-sama Ibu. Baik, demikian acara sosialisasi PPDB tingkat SMA, SMK, MTS dan Madrasah Analiyah tahun ajaran 2023-2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, Ibu Andita Wahyu Jayanti dari Dinas Dikpora Provinsi DIY, dan kepada Ibu Anita dari Kanwil Kementerian Agama RI Dinas Istimewa Yogyakarta. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam Zoom dan channel YouTube Ombudsman RI Yogyakarta. Dan kemudian untuk materi dari Dinas Dikpora DIY telah kami kirimkan di kolom chat, juga sudah tercantum dalam website dikpora.jogjaprov.go.id. Untuk materi dari Kanwil Kemenag DIY juga telah kami share di kolom chat ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat ulang siaran sosialisasi hari ini, akan kami upload videonya di YouTube channel Ombudsman Yogyakarta. Saya ulangi, Ombudsman Yogyakarta. Demikian kami akhiri acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua.